kita dapat kamar 1120. Kita malam sendirian di sini. Sepi, biasanya sama anak istri. Sekarang sendirian. Ya, gak apa-apa lah. Kita nikmati pekerjaan demi nusa dan bangsa. Merdeka. Udah mandi teman-teman, nyantai. Jadi ini adalah perjalanan dari SMK ya. Jadi kami kan hubungan baik dengan SMK Negeri 1 Demak, salah satu kerjasama antara dunia industri dan pendidikan. Nah, di malam hari ini ada link and match dari dunia industri dan dunia pendidikan. Jadwalnya belum keluar, cuman memang malam hari ini ada openingnya seperti itu. Ya, habis mandi kita nyantai. Sebenarnya saya nggak pernah tidur sendirian di hotel, biasanya sama keluarga. Cuma nggak ada masalah. Yang paling penting kita ada tujuan yang baik. Jadi Multipos ini alhamdulillah sudah bekerjasama dengan beberapa sekolahan. Ada yang dari Kendal, Salatiga, Demak. Bahkan kita kalau anak magang dari Pati, dari Jepara, dari Kudus, kita terima untuk supaya istilahnya ada kerjasama ya antara dunia industri dan sekolah ya, dunia pendidikan. Karena kalau tidak ada link and match-nya ya, itu nanti dunia pendidikan jalan ke sana, dunia industri jalan ke sini. Jadi beda, nanti nggak ketemu. Dunia industri membutuhkan tenaga kerja yang profesional, yang siap kerja, dan SMK mencetak tenaga kerja yang harusnya kita serap biar match ya, biar linknya pas. Makanya kita hadir di sana. Oke, ikuti aja vlog ini. Vlog ini kita upload di Multipos. Lama nggak kita upload di Multipos, karena biasanya kita upload dokumen-dokumen pribadi kita. Oke, ikuti aja video ini sampai selesai. Hotelnya seperti ini, kayaknya hotel tua ini. Kayaknya ya. Tapi ya yang penting bersih lah. Nih, kita dapat satu paket kayak gini dari panitia. Kita buka, apakah ada yang perlu disiapkan? Kayaknya tas ini ya. Bentar saya buka dulu. Jadi sebelum kesini itu kita disyaratkan tes antigen semua, di swab antigen. Tadi pagi saya udah swab istri saya sendiri, jadi hasilnya negatif. Dan kita bisa kesini kalau sudah negatif. Oh, ini ada tas ya, BPP BMPV Seni dan Budaya, karena temanya seni dan budaya. Ini dalamnya ada, kita lihat, oh ada buku teman-teman, ada bolpen, ada buku alat tulis ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Dasar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya. Kayak WhatsApp aja ya, dapat kayak gini. Oh, ini tas ya. Lalu kita dapatkan juga ini masker. Alhamdulillah saya udah bawa masker banyak tadi di tas. Ini kita bawa pulang aja lah. Antis, desinfektan dapat. Redoxon ini apa ya? Vitamin mungkin ya. Ya, vitamin D. Terus dapat juga ini wet wipes, tisu basah yang antiseptik ya. Udah gitu aja sih. Biasanya emang dapat kayak gitu. Udah kita bawa pulang aja, kita bawa tas sudah siap sendiri. Bawa pulang aja. Udah itu aja sih dapatnya. Kita masukkan ke koper aja. Jadi yang paling penting adalah kita itu jangan mencari sesuatu ya, tapi bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita niatnya ini niat yang baik dulu. Kalau masalah dapat apa atau haknya apa, ini nggak usah pikirin.
Seperti dan teman-teman kalau misalkan sekolahan atau apa yang membutuhkan kerjasama dengan kita, silahkan bisa hubungi nomor kita. Kita juga menyediakan link SIP lah untuk pengadaan komputer, pengadaan multimedia yang lain. Jadi ini kontribusi kita kepada dunia pendidikan supaya kebutuhan dari sekolah itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena kita dunia industri sudah tahu, paling tahu di dunia ini, dunia industri ini tentunya yang harusnya match dengan SMK. Jadi barang yang dibutuhkan itu sesuai yang diinginkan, tidak salah barang. Oke. Ini malam teman. Sambil nunggu jam 7 karena ada pembukaan seni dan budaya. Kali ini saya akan live streaming di Ndokbuyo. Teman-teman yang lihat channel ini silahkan kalau hobi beternak lihat di channel Ndokbuyo. Oke. Halo teman-teman, ini hari malam kedua di Jogja, besok hari ketiga, dan yang paling senang adalah kegiatan ini membuka sesuatu yang baru, bisa dikatakan ekstrim. Kalau dulu kurikulum itu membuat kurikulum lalu dunia usaha atau dunia industri dipaksa untuk menerima, tapi sekarang yang membuat kurikulum ya di dunia industri yang membuat kurikulum, sekolahan yang mengikutinya. Sebenarnya yang benar yaitu, jadi dunia industri harus diikuti oleh sekolahan, bukan sekolahan harus mengikuti dunia industri, nggak nyambung. Semoga bermanfaat untuk kelanjutannya. Yang paling penting Multipos berkontribusi dengan dunia pendidikan. Selamat malam, tidur dulu. Sini hari ketiga Jogja pagi hari ini kayak gini. Kita harus menyelesaikan dari ini goalnya link and match-nya dari dunia industri dan SMK. Semoga ada manfaatnya dan bisa dipakai di dunia SMK ya. Ini jam 6 teman-teman. Enak buat layah-layah, tapi nanti jam 7 harus siap-siap. Udah siap? Ini hari ke-3. Kita makan terus ke lokasi. Udah sepi kan? Pada kesana semua. Telat sendiri coy. T7 setiap aktivitas yang ada di sekolah. Jadi nanti kegiatan yang kita akan lakukan ini adalah identifikasi masalah yang berkaitan dengan SMK dan dunia usaha dan dunia industri. Lapor indeks SMK bidang seni dan industri kreatif dengan dunia usaha dan dunia industri lembaga pertama Sarasmi saat itu dengan alhamdulillah. Sudah selesai. Jadi untuk
kami sudah di rumah dan dipertanyakan oleh beberapa teman baik dunia industri maupun dunia pendidikan. Salah satu yang harus saya sampaikan adalah mindsetnya harus berubah. Dari kemarin sudah dibilang bahwa dunia industri itu mikirnya adalah profit oriented, jadi keuntungan yang dipikirkan, sedangkan pendidikan ya tentunya adalah siswa yang berkompeten yang langsung bisa diterima di dunia industri. Ketika dalam masih jenjang magang itu paling enggak bermanfaat bagi tempat industri. Nah, yang dipikirkan adalah yang pertama, kalau dari industri dari kami itu yang kami sampaikan kemarin kepada kepala sekolah itu adalah yang pertama, tempat industri harus memang untung ya, diuntungkan. Kalau kemarin itu memang dirugikan, dalam arti kalau magang hanya 3 bulan itu 1,5 bulan kita mengajari mereka ya, lalu 1,5 bulan berikutnya baru kita mendapat keuntungan dari mereka membantu kita, itu pun tidak maksimal. Nah, yang harus dipikirkan adalah memperpanjang masa magang, itu yang pertama. Yang kedua, harus ada pendanaan untuk magang, karena yang selama beberapa waktu training itu mereka akan menghabiskan, dana dari industri akan mengeluarkan AC, minum, istilahnya seperti itu ya, lalu komputer, biaya penyusunan barang, itu kemarin tidak dipikirkan oleh dunia pendidikan. Nah, kemarin itu kita sampaikan bahwa memang harus ada dana. Kalau beberapa teman di daerah itu memang dikasih dana ya dalam prakerin kayak gitu, yang magang kayak gitu ya, memang sekarang harus dipikirkan supaya match ya, supaya nyambung, supaya dunia industri itu ya senang ya, terus dunia pendidikan juga tidak tidak ada tindak berkesinambungannya. Lalu yang misalkan yang kemarin dulu itu mata pelajaran atau dulu itu kurikulum itu yang membuat memang bagian dinas pendidikan lah, istilah seperti itu ya. Nah, ini sudah nggak match karena dunia pendidikan yang dibikin itu ternyata tidak sama dengan kompeten yang diinginkan oleh industri. Makanya ini dibalik kemarin, bahwa dunia industri itu yang membikin kurikulum atau sekolah yang menyesuaikan yang dibutuhkan dunia industri, sehingga nanti dari sekolahan yang mengeluarkan ijazah, mengeluarkan siswa dengan keahlian yang memang dibutuhkan oleh dunia industri. Intinya di sana. Nah, bagaimana itu supaya tercapai? Kemarin ada salah satu caranya adalah dengan melibatkan guru tamu atau guru dari industri, supaya memang yang diajarkan match nanti sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Lalu berikutnya di dalam kurikulum sekolah ini kan kadang tidak match, artinya misalkan ya kalau di dalam multimedia videonya bikin apa, grafiknya bikin apa, lalu animasinya bikin apa, kadang berbeda dengan hasil yang dituju. Nah, harusnya sekolahan itu mengeluarkan satu tema atau satu mata keahlian yang memang semuanya udah support ke sana. Misalkan dari hasil satu yang misalkan kemarin tak usulkan, misalkan bikin konten ya, channel YouTube, konten YouTube, karena memang peluangnya gede dan memang orang bisa bikin tanpa harus kita kerja, istilahnya kemandirian itu ada. Nah, harusnya semua misalkan bahasa Indonesia juga pelajarannya harus ngelin ke sana, bagaimana cara membuat skrip, narasi seperti itu. Lalu dari grafiknya juga bikin yang dibutuhkan di konten itu, sampai dengan editing audio, lalu animasi, 3D dan lain-lain, itu harus match ke sana semua, sehingga yang ya sekolah itu dalam mata pelajaran atau rantai menuju pusatnya itu sama, sehingga yang dihasilkan memang benar-benar orang yang sesuai yang diinginkan, keahliannya di situ. Nah, itu dikontrol juga dengan kalau bisa SMK itu ngeling kerjasama dengan industri, tidak hanya di magang saja tapi industrialnya. Jadi ketika prosesnya itu industri langsung berperan atau produk dari sekolah itu langsung bisa dijual saat itu juga, sehingga ada kontrol dari industri, sehingga tidak hanya materi atau yang disampaikan itu di sekolah, tapi memang benar-benar layak untuk dijual atau dipasarkan seperti itu. Itu garis besarnya seperti itu dari kami ya, karena setiap sekolah tentunya berbeda. Semoga sukses dan bermanfaat bagi semuanya. Yang paling penting adalah menguntungkan bagi kedua pihak.